Terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja ke pembahasan soal matematika dengan penjelasan yang Superman. Cus. Apa kabar adik-adik? Sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furkon di channel kesayangan kita ini, tentunya Arif Furkon. Channel matematika yang membahas soal-soal matematika dengan cara yang Superman. Pada video kali ini Kak Furkon akan mencoba menjelaskan dan membahas soal-soal materi garis singgung, lingkaran dan jari-jari lingkaran dalam dan luar segitiga. Ini materi kelas 8 SMP. Mana suaranya kelas 8? Yuk. Oke. Jadi semoga kalian setelah menonton video ini kalian bisa memahami soal dan menjawab secara singkat, ya kan, soal-soal yang berkaitan dengan garis singgung ataupun jari-jari lingkaran dalam dan luar segitiga. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut saja, kita bahas. Nah, ini sudah Kak Furkon gambar garis singgung. Jadi garis singgung itu apa? Kalian harus mengetahui dulu. Garis singgung itu adalah garis yang menyinggung lingkaran. Oke ya. Nanti ada dua jenis garis singgung. Itu Kak Furkon sudah menggambarkan di sini. Jadi yang pertama, yang atas itu adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, ini garis singgung dalam persekutuan dalam lingkaran. Nah, ini supaya enak dihafalkan aja sih. Yang bawah itu disebut luar. Oke, luar L. Jadi ini sudah saya Kak Furkon tandai sih. D itu kan dalam, L itu adalah luar. Jadi yang perlu diingat itu adalah bentuk gambarnya ini, Rek. Jadi kalau dalam itu garis singgungnya itu selalu atas ketemu bawah. Oke. Tapi kalau luar dia menyinggungnya itu atas ketemu atas atau bawah ketemu bawah, itu enggak masalah. Di situ adalah P dan Q adalah pusat lingkaran seperti biasa ya. Oke, jadi langsung aja kita ke rumusnya. Jadi ke rumusnya itu kayak gini. Rumusnya adalah kita rumusnya. Jadi itu kan D, kita nyari D-nya dulu. Jadi kalau kita nyari D itu kita pakai rumus ini. D kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi ini jari-jarinya ditambah R1 plus R2 dikuadratkan. Ini kalau kita nyari yang dalam. Kalau yang garis singgung luar bagaimana, Kak? Sama, cuma jari-jarinya dikurangi, itu yang membedakan. Jadi ini misalkan kita mau nyari L kuadrat sama dengan jadi ini PQ kuadrat dikurangi, ini jari-jarinya dikurangi gitu aja, R1 min R2 kuadrat. Oke, ini gampang sekali, ini rumus dasar ya kan. Dengan PQ itu tolong diingat-ingat, PQ itu adalah jarak dua pusat. Oke ya, ini PQ ini jarak dua pusat, jadi yang paling panjang itu pasti nanti PQ, jarak dua pusat. Nah, R itu jari-jari, L itu luar ya kan, D itu dalam, gitu aja. Gampang. Ini ada rumus dasar, tapi nanti ada cara supernya ya kan. Kita pakai cara super saja karena nanti cepat. Jadi cara supernya kalian harus hafal triple sih. Sudah hafal triple? Ya, kalau belum hafal silakan dihafalkan dulu. Jadi triple Pythagoras yang sering keluar, ini berguna sekali. Jadi cara supernya itu kita pakai triple nanti, Rek. Triple Pythagoras. Nanti ada 4 yang sering keluar. Ini tolong dihafalkan ya kan. Yang pertama adalah 3, 4, 5. Kemudian ada 5, oke, 12, 13. Oke, ini tolong dihafalkan. Kemudian ada apa lagi? Ya, 24 ya kan, 7 ya kan, 7, 24 sama 20
Oke. Kemudian ada apa lagi? Yuk. 7, 24, 25. Kemudian ada 8. Oke ya, 8, 15. Oke ya, 8, 15, 17. Nah, 4 ini sering keluar ya kan. Apa tolong dihafalkan. Jadi kalau kalian sudah hafal ini, itu sudah mewakili semua. Jadi nanti kelipatannya ini aja nanti yang sering muncul di soal. Jadi kalau hafal ini enak, tetap apa bisa cepat mengerjakan soalnya. Itu. Oke, jadi ini yang penting ini rumusnya ya kan, rumusnya. Jadi simple korek. Jadi kalau PQ itu posisinya adalah sebagai sisi miring. Kemudian kalau dalam jari-jarinya ditambah, kalau luar jari-jarinya dikurangi. Itu aja. Oke. Sekarang kita coba aplikasikan ke soal. Nah, ini ada soal rek. Nah, 2 buah lingkaran masing-masing memiliki jari-jari itu. Nah, berarti yang besar itu R1 katakanlah. Jadi langsung kita analisis. Nah, ini berarti R1-nya. Oke ya. 4 ini R2-nya. Oke, R2-nya. Jarak kedua pusat adalah 17. Ah, berarti ini apa tadi jarak dua pusat rek? PQ. Oke, PQ. Oke, gampang sekali. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, dalam, kita lingkari di sini dalam, sehingga kita pakai rumus yang ini. Oke, dalam yang ini ya. Oke, dalam. Nah, ini dalam. D kuadrat sama dengan itu. Oke, sekarang kita coba eksekusi. Oke, jadi yang pertama kita pakai cara biasa dulu, kemudian kita pakai cara super ya. Siap. Jadi nanti kita eksekusi, kita pakai cara biasa dulu lah. Jadi nanti rumusnya kan gini rek. D kuadrat, oke, sama dengan PQ kuadrat. Karena ini dalam berarti jari-jarinya ditambah. Oke, R1 plus R2 dikuadratkan, sehingga nanti kita lanjut saja. D kuadrat sama dengan, nah ini PQ kuadrat 17 kuadrat berapa ya, 289 dikurangi R1 ditambah R2, sehingga nanti kan 11 ditambah 4 dikuadratkan. Oke, sehingga nanti D kuadrat itu sama dengan 289 dikurangi 15 kuadrat, berarti kan 225. Oke ya, 225, sehingga nanti D kuadrat itu sama dengan di sini ya, D kuadrat sama dengan 64. Oke, sehingga D kita munculkan akar. Akar 64. Berarti D-nya ketemu 8. Oke, juga sangat mudah sih kan. Jadi jawabannya adalah yang A, gitu ya. Tapi ini terlalu lama, jadi ada kan punya cara super ya. Wah, cara super. Nah, ini perlu ini lebih enak dan lebih efisien yuk. Kita pakai cara super. Superman. Oke, cara Superman. Oke, ini cara Superman. Coba ya. Jadi kita tulis di sini, kita pakai triple saja sih. Jadi nanti kita tulis, kan kita punya 17 ya. 17 kalian tulis. Jadi ini tak tulis. Jadi ini coba, ini 17. Oke ya, 17. Kemudian ada karena di dalam ditambah saja ya, 11 tambah 4, 15. Oke, kemudian sisanya kan D yang ditanyakan. Jadi dari sini itu langsung kalian pakai triple ya. Jadi triple-nya. Jadi coba ya. Sret. Jadi sebelumnya harus hafal triple sih. Jadi ini 8, 15, 17 kan. 15, 17-nya kan sudah ada. Berarti ini tinggal 8. Oke. Paham ya? Oke. D-nya ini pasti 8. Oke. Jadi tidak perlu menguraikan aljabar kayak gini, sudah ketemu ternyata. Ya, kita kasih senyum. Oke. Karena ini cepat sekali. Oke ya. Siap. Cara super ini. Oke, lanjut. Jadi ini coba, ini ada soal lagi. Kita langsung pakai cara super coba ya. Jadi ini jarak dua pusat lingkaran adalah 20 cm. Oke, berarti ini PQ. Oke. Sedangkan panjang garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah 16. Oke, ini D. Panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 7. Oke, katakanlah ini bisa
R1, R1 bisa, R2 bisa ya. Jadi terserah ya kan. Bisa R1, bisa R2 ya. Kita nggak tahu mana yang lebih kecil atau yang lebih besar. Oke, sekarang kita pakai cara super coba. Jadi kita pakai cara Superman. Oke, cara super. Oke, kita pakai cara super. Tapi nanti kalian bisa coba sendiri pakai cara yang rumus itu ya. Jadi gampang sekali kok, tinggal masukkan. Oke, sekarang kita tulis yang diketahui kan 16, 20, 7-nya nggak usah dulu ya. Jadi nanti 16 kita tulis di sini 16, 20. Nah, ini katakanlah apalah X gitu aja. Oke. Jadi ini perlu diketahui dia itu persekutuan dalam. Oke, dalam. Oke, X. Sekarang kita buat kelipatan ya. Jadi ini misalkan tak bagi dengan 4 ya, kita bagi dengan 4. Jadi kan berarti 16 ini tak jadikan 4 kali 4 gitu ya. Nah 20 tak jadikan 5 kali 4. Oke ya, 5 kali 4. Sehingga nanti ini kan sudah bilangan triple rek. Nah ini triple rek, 4 5 kan triple. Nah kita coba cek triple tadi ya, nanti dihafalkan ya rek. Nah 5 ini 5, 4, nah triple kan? Nah ini 3. Nah, berarti di situ tinggal 3 saja ya kan? Kemungkinannya. Berarti ini tak tuliskan karena 5 4 triplenya kan 3. Berarti ini 3 kali 4. Oke, kenapa 3 Kak? Karena triple. Sorry. Jadi ini sudah bilangan triple ya. 4 5 3. Oke ya. Nah, berarti nanti X-nya ketemu berapa? X-nya ketemu 12. Oke, X-nya ketemu 12. Tapi bukan ini jawabannya kan. X itu karena dalam kan berarti hasil dari penjumlahan jari-jari gitu kan. Oke, berarti kita tulis di sini. Oke, kita tulis di sini. Kita tulis di sini X itu tidak lain adalah R1 ditambah R2. Nah, kita mau jadi R1-nya itu katakanlah 7. Kita mau nyari R2 katakanlah. R2-nya kita belum tahu. Berarti nanti yuk berarti X sama dengan kita tulis 12 di sini. 12 sama dengan R1-nya 7 ditambah R2. Oke. Sehingga nanti R2-nya kita tinggal ngurangi ya kan. 12 dikurangi 7 ketemu 5. Oke. Jadi ini jawaban akhirnya ya kan 5. Sangat simpel caranya. Jawabannya adalah 5. Jadi kita cek di opsi, jawabannya adalah yang C. Oke. Jawabannya adalah yang C gitu. Oke. Siap. Kalau belum paham bisa tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Ini ada soal juga tentang jari-jari yang luar. Jadi coba kita kerjakan. Kalian bisa coba dulu sebelum Kak Furkon membahasnya. Kalian coba di pause dulu, kemudian kalian coba ya kan. Oke. Sekarang kita coba bahas bareng-bareng. Ini ada panjang jari-jari dua lingkaran. Oke, sudah ada ya R1 sama R2 ya kan, katakanlah R1 ini R2. Oke. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 20 cm, L sama dengan 20 cm. Oke. Jarak kedua pusat. Berarti yang ditanyakan adalah PQ. PQ. Jadi ini kita coba cek dulu. Ini rumusnya ya yang tadi. Pokoknya sama, jadi jari-jarinya dikurangi gitu aja kalau luar. Kalau berlaku triple kita bisa pakai triple. Sekarang kita cek ini kondisi ini bisa triple apa enggak, kita coba ya. Jadi ini karena luar berarti kan jari-jarinya dikurangi. Berarti 24 min 10 ya kan. Jadi 20 24 dikurangi 10 berapa? 20 berarti 14 ya kan. 14 kemudian ini X. Kira-kira bisa enggak? Ini dibagi 2 katakanlah 10 kali 2 7 kali 2. 10 7 enggak ada ya. Berarti kondisi soal ini itu tidak berlaku rumus supernya, tidak bisa menggunakan rumus super. Kita harus menggunakan rumus biasa ya kan. Ini tidak bisa pakai rumus super, sehingga kita pakai rumus biasa karena ini bukan triple gitu ya.
Sehingga kita pakai rumus biasa, jadi simple aja sih rumus biasa. Tadi kan rumusnya apa? L kuadrat sama dengan apa? PQ kuadrat, oke, dikurangi, nah ini R1 dikurangi R2 dikuadratkan, oke. Sehingga nanti lanjut L-nya berapa? 20 ya. 20 kuadrat sama dengan PQ-nya kan tidak tahu. Nah, tulis saja PQ kuadrat. Nah, dikurangi R1 min R2 berarti kan 24 dikurangi 10 dikuadratkan. Oke. Gampang sekali. Yuk, berarti 20 kuadrat berapa, Rek? 400 sama dengan PQ kuadrat dikurangi 24 dikurangi 10 berarti 14 kuadrat. 14 kuadrat berapa, Rek? 296. Itu ya. 296. Sorry 196. Sorry. 196. Oke, sorry 196. Oke. Sehingga nanti PQ kuadrat sama dengan kita tinggal menjumlahkan saja ya. Kita pindah ruas berarti kan 400 ditambah 196. Oke. Sehingga nanti kita nemunya PQ kuadrat sama dengan 596. Sehingga nanti otomatis PQ sama dengan kita munculkan akar saja ya kan. Akar 596. Gitu, gampang. Oke, kita cek di opsi ada enggak? Ya, ada ya. A, gitu. Jadi tidak selamanya soal itu bisa pakai cara yang cepat ya kan. Jadi ada kalanya ini kan bukan triple, berarti kita pakai rumus biasa, sehingga kalian harus menguasai dua-duanya lah. Jadi harus dikuasai dua-duanya sehingga nanti kalian bisa mudah dalam mengerjakan soal. Oke, selanjutnya kita akan membahas jari-jari lingkaran dalam dan luar segitiga. Jadi kalau dalam sama luar sama kayak garis singgung, yang membedakan hanya gambarnya saja. Tapi nanti kebanyakan kalau di soal sudah diterangkan sih dalam atau luar gitu. Kalau dalam segitiga berarti posisinya kayak gini. Nah, ini dalam ya, dalam. Kalau luar sebaliknya, berarti lingkarannya itu berada di luar segitiga. Berarti ini luar. Oke ya, luar. Yang membedakan apanya, Kak? Yang membedakan adalah hanya rumus saja. Oke ya. Jadi kalau dalam nanti kalian pakai rumus ini, Rek. Jadi kalau dalam kita pakai rumus ini R, R kecil katakanlah sama dengan L luas segitiga ya kan, luas segitiga dibagi dengan S, atau disingkat relasi, untuk memudahkan menghafalkan sih. Oke. S itu apa, Kak? Ya, S itu adalah setengah keliling. Misalkan, jadi kalau misalkan segitiganya itu sisi-sisinya ini A, B sama C, maka kalian bisa memperoleh nilai S dengan mudah. Jadi S-nya itu adalah setengah kelilingnya. Jadi nanti S itu sama dengan setengah kelilingnya. Berarti keliling kan tinggal jumlahkan saja. Setengah dikali A tambah B tambah C. Nah, gini. Ini rumus dari S. Oke, siap. Nah, ini S. Oke. Luas segitiga. Nanti luas segitiga itu nanti kalian bisa pakai rumus, kalau segitiganya siku-siku sih setengah kali tinggi. Bagaimana kalau segitiganya sembarang? Nah, itu ada rumusnya nanti. Nanti tak kasih rumus di sini, tak tulis di sini ya. Jadi nanti luas segitiga kalau sembarang itu nanti ada rumusnya, Rek. Rumusnya adalah akar. Gini rumusnya. Akar S dikali S min A dikali S min B dikali lagi S min C, dengan S itu adalah setengah keliling. Nah, ini luas segitiga. Tetapi kalau kalian menjumpai soal yang segitiganya ternyata siku-siku, ya langsung. Ini kan kalau segitiganya sembarang. Kalau segitiganya siku-siku ya langsung saja. Jadi nanti luas segitiga kalian nggak usah pakai itu. Ya bisa pakai ini, cuma kan hasilnya nanti pasti sama, cuma lama ya kan. Segitiga siku-siku berarti langsung saja setengah dikali alas dikali tinggi, gitu aja. Nah, ini cukup. Ini khusus yang siku-siku ya. Ini siku-siku, ini sembarang. Oke, siap. Nah, itu kalau yang dalam itu luas segitiga dibagi S ya kan.
Bagaimana kalau yang luar? Nah, jari-jari lingkaran luar itu juga ada rumusnya. Yuk. Jadi yang luar itu rumusnya gini, Rek. Jadi R sama dengan, rumusnya simpel kok. A kali B kali C dibagi dengan 4 kali luas segitiga. Nah, gini. Jadi untuk pembuktian rumusnya kalian bisa cari referensi ya kan. Nanti kapan-kapan Kak Furqan akan membuktikan rumusnya ini dari mana gitu. Yang penting kita pakai dulu saja. Kalau dalam ini, kalau luar ini. Oke ya, siap. Oke. Sekarang kita langsung aplikasikan ke soal. Nah, ini ada soal. Tentukan jari-jari lingkaran dalam. Nah, ini sudah ada keterangannya dalam segitiga, sehingga kita pakai rumus yang dalam. R sama dengan L per S. Relasi. Oke. Nah, ini kalian perhatikan, ini segitiganya siku-siku ya. Jadi ini siku-siku, sehingga nanti kita tidak perlu pakai rumusnya S tadi. Tetapi kita wajib mengetahui nilai S karena rumusnya kan membutuhkan S, gitu ya. Oke, sekarang kita cari nilai S-nya aja dulu. Oke, S sama dengan setengah keliling. Berarti setengah dikali apa, Rek? Iya. Nah, ini katakanlah ABC-nya ya kan. Katakanlah A, ini B, ini C gitu. Setengah dikali 20 ditambah 15 ditambah 25. Oke. Berarti sama dengan setengah dikalikan 15 tambah 25 berapa? 15, 10, 40 ya. 40 tambah 20 kan 60. Oke. Sehingga kalian bisa coret. Nah, ini kalian bisa coret ya. 1 ini 30. Oke. 30. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 30 S-nya. Oke. Siap. Oke. Kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh nilai apa? Nilai luas, ya kan? Kita cari luasnya. Kita cari luasnya. Oke, luas segitiga. Oke, luas segitiga karena ini siku-siku, berarti langsung alasnya. Nggak mungkin yang terpanjang itu jadi alas ya. Itu sangat mustahil. Jadi yang jadi alas itu selalu yang kecuali yang terpanjang itu. Sama tingginya itu. Berarti nanti luas segitiga adalah setengah dikali apa? 15 dikali 20. Oke. Sehingga ini kalian bisa coret. Ini 1, ini berapa? Iya, 10. Sehingga hasil akhirnya 15 kali 10 berapa, Rek? 150. Oke. Sudah? Oke. Yang tengah adalah jari-jari, berarti R. Oke, berarti R. Tadi kan rumusnya apa, Rek? Kita coba cek sambil dihafal ya rumusnya. Oke. R ini rumusnya, luas segitiga dibagi dengan S. Nah, ini kan sudah kita cari semua tuh tadi. Nah, sehingga kita tinggal masuk saja. R sama dengan luas segitiga dibagi dengan S. Relasi. Berarti sama dengan 150 dibagi dengan 30. Berarti ini bisa kalian coret-coret. 15 dibagi 3 ketemu berapa? Iya, 5. Oke, jawabannya adalah 5. Mudah sekali, bukan? Oke, 5 cm. Oke, 5. Tapi nanti seandainya kalian menjumpai soal yang segitiganya itu sembarang, bukan siku-siku, berarti kalian wajib menggunakan rumus yang ini, S, ya kan? Nah, pakai rumus ini. Luas segitiganya ini, pakai rumus ini ya. Oke, ya. Oke, lanjut. Sekarang kita coba soal berikutnya ya. Oke. Ini ada apa? Ini kalau lingkarannya di luar segitiga, berarti lingkaran luar. Itu aja sih. Yang kan adalah jari-jari. Oke, tetap jari-jari lingkaran luar. Oke. Berarti ini katakanlah nilai A, B, C-nya ya sembarang karena ini segitiganya sembarang ya kan. Jadi kita bebas. Nah, sehingga kita butuh untuk mencari nilai S, kita butuh yang akar-akar tadi ya. Oke, kita cari nilai S-nya dulu. Oke. Jadi nilai S-nya kita cari dulu ya. Oke. Tenang, S sama dengan kita cari setengah keliling ya kan. Berarti nanti setengah dikali yuk apa? 10 21 ya kan. 21 plus 10. Oke. Oh, ini sorry C ya ini. Sorry kok S ini. C ini. 21 tambah 10 plus 17. Oke, plus 17. Siap. Wah, gampang sekali. Sehingga nanti S-nya sama dengan setengah dikalikan berapa? Yuk. 21, 10, 17. Berapa berarti ya?
21, 10, 17, 31 tambah 17 jangan. 31 ditambah 17 berarti 8. 8 3 tambah 1 4. Oke, 3 tambah 1 4, 8 per 2 berarti ya. Oke, siap. Kita hapus dulu ya. Oke, 48 per 2 berarti nanti dicoret ya, setengah. Nah, ini kita bisa coret-coret. Yuk, 1 ini 24. Berarti jawabannya adalah 24. S-nya sudah ketemu. Oke. Kalau S-nya ketemu berarti kita bisa menghitung luas segitiga ya kan. Kita bisa menghitung luas segitiganya ini tuh berapa gitu. Oke ya. Jadi kita hitung bareng-bareng. Yuk, luas segitiga tadi kan ada rumusnya ya. Rumusnya adalah jangan di sini, nggak cukup nanti. Jadi nanti luas segitiga rumusnya adalah luas segitiga adalah akar dari tadi panjang ya rumusnya. S dikali S min A dikali lagi S min B dikali lagi S min C. Oke, ini adalah rumusnya mencari luas segitiga jika segitiganya itu segitiga sembarang. Oke, sembarang. Nah ini. Oke, sekarang kita hitung bareng-bareng. Berarti sama dengan akar S-nya berapa tadi? 24. Oke, 24. Sret S min A berarti langsung 24 dikurangi ini, Rek. 24 dikurangi 21. Berarti berapa? 3. Oke. Kemudian S min B 24 dikurangi 17. Berapa? 24 dikurangi 17 berapa? 7 ya. Oke. 7. Kemudian lanjut S min C dikurangi ini berarti 24 dikurangi 10 berapa? 14. Oke, 14. Siap. Nah ini perkalian ini jadi apa, kita memerlukan trik sih. Jadi ada triknya, Rek. Jadi kita buat kayak gini. Kalau kalian kesulitan nanti kita buat kayak gini. Jadi itu kan bilangannya besar. Nanti kita bisa siasati dengan apa, Kak? Nah, ini cara supernya adalah dengan memunculkan perkalian bilangan yang kembar. Otomatis misalkan 8 kali 8. Nah, berarti kan 8 kuadrat. Nanti bisa keluar dari akar. Gitu ya. Siap. Dan ini yang kembar ini sudah bisa ini. Jadi 14 kan 7 kali 7 ya kan. 7 kali 7. Kemudian 24 bisa kalian jadikan 8 kali 3. Nah, gini. Jadi ini kita modifikasi sedikit saja. Oke, berarti 8 kali 3 kali 3 tetap ya. Ini kali 7-nya tetap. Nah, ini jadi 14 itu kalian modifikasi jadi 7 kali 2. Oke. Sehingga nanti kita muncul ini. Nah, ini cara yang simple tapi berharga sekali. Jadi ini kan 3 kuadrat tuh. Ini 7 kuadrat tuh. Nah, nanti bisa keluar dari akar. Gitu ya. Oke, jadi nanti langsung hasilnya adalah langsung akar. 3 kuadrat kan berarti 3. Oke, jadi kita bentar. Berarti sama dengan ini keluar dari akar. Berarti 3, oke ya, dikali 7. Akar yang belum keluar kan 8 sama 2. Kalian kalikan aja. 8 kali 2 kan 16. Oke, siap. Gitu ya. Berarti sama dengan 3 kali 7 berapa, Rek? 21. Dikali akar 16. Berapa akar 16? 4. Berarti sama dengan ketemu 84. Ini luas segitiganya. Oke. Gitu. Ini trik supernya ya, cara super lah, Superman. Oke, lanjut. Sekarang kita butuh apa lagi? Oh sudah ya, jadi kita hanya butuh itu sih. Langsung kita eksekusi mencari apa, jari-jari ya kan, mencari jari-jari lingkaran luar. Jadi nanti rumusnya jari-jari tadi apa, Rek? A dikali B dikali C dibagi apa? 4 dikali luas segitiga. Oke, dikali luas segitiga. 4 dikali luas segitiga. Oke, berarti nanti langsung kita masukkan, kan kita sudah punya datanya. Oke. Jadi kita masukkan. Berarti sama dengan apa? A-nya apa? A-nya adalah 21, B-nya 17. Nah, dimasukkan saja ya.
Berarti nanti 21 kali 17 kali 10 C-nya. C-nya kan 10 ini. Nah, lihat gambar saja sih. Dibagi apa? 4 kali luas segitiga. Berarti 4 dikali luas segitiganya kan 84. Siap. Mantap. Oke. Sehingga ini yang bisa coret bisa dicoret saja. Nah, ini kita coret. Dibagi 2 bisa ini ya. 2 ini 5. Oke. Siap. Kemudian 17 kali 5 itu berapa? 35 nggak bisa ya berarti. 17 kali 5 35 dibagi 3 bisa nggak? 84 kita bagi 3, kita coba saja sih. 2 kali 3 6, 24 bagi 3 8. Oh bisa ya. Jadi kita bagi 3 dulu. Oke, kita coret 28 berarti dibagi 3 ini kan. Nah, ini dibagi 3 ketemu 7. Oke. Ini 28. Oke. Dibagi 3. Oke, berarti ini sudah ya. Kayaknya sudah tidak bisa dicoret ya kan. Oke, berarti nanti oh bisa ya. Jadi dibagi 7 ya. Dibagi 7 bisa lagi ini. Nah, dibagi 7 ini bisa. Kita bagi 7 ini 1, ini 4. Oke, nah ini ya. Udah nggak bisa dicoret. Ya, nggak apa-apa. Berarti sama dengan, yuk kita hitung. Nah, berarti nanti 17 dikali 5 ya kan. 17 dikali 5 dibagi dengan 2 kali 4. Berapa, Rek? 2 kali 4. 8 ya kan. Oke, 17 kali 5 itu berapa? Kita hitung saja. 17 kali 5 35. 5 tambah 3 8. 85 yuk 85. Oke. Berarti jawaban akhirnya adalah 85/8 gitu. Koma itu biarkan saja. Penting ini hasilnya. Oke. Nah, ini apa pelajaran tentang jari-jari lingkaran dalam dan luar segitiga. Jadi yang penting itu ya konsepnya apa dipahami, kemudian sering latihan soal. Itu sih kuncinya kalau kita belajar matematika. Oke. Saya kira cukup ya untuk video pembelajaran kali ini. Semoga kalian yang menonton video ini bisa memahami materi tentang garis singgung maupun jari-jari lingkaran dalam dan luar segitiga. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng, karena kalian bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Furqon mengupload video pembahasan soal ataupun penjelasan materi yang terbaru. Itu. Jangan lupa untuk belajar dan beribadah tentunya, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia ya. Manusia kita wajib terus belajar dan beribadah. Oke, salam semangat dari saya. Semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.